untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Liva Situmorang untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Silakan Ibu. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sehat, saya selalu pakai ini. Salam sehat dan sukacita buat kita semua, karena sekarang kesehatan menjadi hal yang paling dicari orang. Ya, pagi hari ini tanggal 21 April, mungkin beberapa sudah tahu, tapi saya kembali memperkenalkan diri saya. Saya Liva Situmorang, saya dan suami sejak 6 tahun yang lalu memutuskan untuk sepakat membangun satu pelayanan lewat Yayasan Rumah Tarang Pusat Pengharapan, House of Light of Center Jakarta, satu pelayanan yang cukup dibilang unik dan tidak semua orang tertarik untuk melakukannya, karena di sini full passion. Ya, saya tidak katakan semua pelayanan tidak full passion, tidak, tapi memang butuh passion khusus karena kita menghadapi orang-orang yang punya masalah, problem, tantangan, mereka yang punya satu kelemahan, tekanan di dalam hidup mereka, sehingga mereka butuh pendampingan di dalam melewati proses demi proses sampai mereka bisa menemukan way out, jalan keluar untuk solusi dari setiap masalah yang mereka hadapi. Ya. Jadi kita pusat konseling dan pemulihan diri. Memang tidak mudah, karena setiap orang seringkali tidak sadar bahwa dirinya sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Setiap orang harus diungkapkan, dibantu untuk disingkapkan bahwa sesungguhnya mereka sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, tetapi merasa sangat baik sekali. Bahkan sangat baik untuk menyampaikan sesuatu yang membuat orang lain tidak menjadi baik, malah sebaliknya, ya. Paham maksudnya? Ya, sangat merasa baik sampai tidak sadar apa yang dilakukan membuat orang tidak baik-baik saja. Nah, ini yang menjadi masalah paling utama. Tapi pagi ini saya mau membawa kepada tentang kebangkitan. Kita masih di dalam satu euforia kebangkitan Tuhan Yesus, ya, Jumat Agung dan Paskah. Kita buka dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-31. Saya baca dengan cepat, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam.
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Haleluya. Firman Tuhan yang cukup panjang. Ya, kalau saya tidak baca semua, kita tidak tahu kronologis kejadiannya. Itu sebabnya saya bacakan. Dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 31. Ayat yang saya lingkari. Waktu ia, Tuhan Yesus, duduk makan dengan mereka. Kedua orang tadi dari murid-murid Yesus. Yang sedang bercakap-cakap tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Ia mengambil roti, mengucap berkat atas roti itu, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Artinya mereka ikut memakan roti yang Tuhan telah pecah-pecahkan, yang telah diberkati Tuhan. Sehingga saat itu terbukalah mata mereka. Sepanjang perjalanan mereka tidak kenal siapa yang berjalan bersama mereka. Siapa yang berdiri bersama mereka. Saya yakin kita semua sudah mulai menangkap arah firman Tuhan ini. Berapa lama kita bergelut dengan kegiatan kerohanian kita. Kita lahir, oe-oe di rumah sakit, akte lahir Kristen. Betul? Keluarga kita keluarga hamba Tuhan. Sekarang dengan zaman teknologi yang sudah semakin luar biasa dan canggih, kita dipersatukan dalam media Zoom seperti pagi hari ini. Setiap pagi, ada yang melakukan setiap pagi, ibadah pagi. Kita diisi oleh firman Tuhan, dibekali oleh kebenaran firman Tuhan setiap hari. Tetapi, itu tidak menjadi jaminan. Kita tahu Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Poin penting dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukan apakah Yesus sanggup melakukan mujizat, makanya dia bisa bangkit. Karena yang mereka perdebatkan adalah hal itu. Di kronologis daripada firman Tuhan ini dikatakan, mereka menjawab, masa nggak tahu sih tentang Tuhan Yesus orang Nazaret itu? Dia adalah seorang nabi. Lalu dikatakan lagi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Artinya mereka pun pernah menjadi saksi dari bagian pekerjaan Allah yang luar biasa yang Yesus kerjakan pada waktu itu. Mereka melihat, mereka merasakan, mereka menyaksikan dan mereka memberitakan kedahsyatan kuasa dan pekerjaan Tuhan Yesus pada saat itu. Melihat loh, merasakan loh, mendengar loh, tapi ternyata tidak cukup. Karena mereka tidak dihidupi oleh kebenaran atau firman atau Yesus itu sendiri. Mereka belum mengambil bagian yang terbaik, yaitu tubuh Yesus. Yang sebenarnya itulah yang membangkitkan kehidupan kerohanian mereka. Di sana dikatakan mata mereka terhalang. Mata jasmani mereka terhalang. Karena apa? Karena kebanyakan kita ketika memunculkan atau ketika timbul sesuatu yang mustahil, sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat tidak mungkin bisa kita lakukan, kita mulai pakai logika kita. Kita mulai pakai ukuran kemanusiaan dan kedagingan kita. Lalu kita mulai membatasi kuasa Tuhan. Waktu suami saya sedang menyampaikan firman Tuhan, ada seorang muda-mudi bilang begini, Pak Pendeta, saya kurang setuju dengan bahasa Pak Pendeta yang mengatakan iman yang terbatas. Iman kita tidak terbatas. Saya bilang, oke, kalau iman kita tidak terbatas. Lalu kenapa ada banyak orang kecewa, orang depresi, orang takut, orang khawatir? Selama kita masih daging, kita punya keterbatasan. Karena kesempurnaan ada miliknya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah membatasi jika iman kita mau bertumbuh. Amin. Itu hal yang beda. Itu manusiawi. Kita masih daging, kita punya keterbatasan bahkan dalam iman kita kepada Tuhan. Buktinya murid-murid Yesus yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sudah melihat mujizat loh. Betul? Dia sendiri yang bilang. Mereka sendiri yang bilang. Yesus orang Nazaret itu. Dalam pekerjaan. Tindakan artinya.
perbuatan, dan perkataan. Artinya, Yesus bicara ada kuasa, ada mujizat. Betul? Mereka mengakui itu. Mereka percaya, mereka lihat, mereka merasakan. Tetapi ternyata tidak cukup. Karena ukurannya adalah ukuran manusia. Bukan Tuhan yang adalah roh. Ketika ukurannya adalah manusia atau daging, maka itu akan lenyap. Seberapa banyak pun berita firman Tuhan yang saudara terima setiap pagi dalam ibadah doa pagi saudara, kalau itu masih ukurannya daging, bukan roh, maka itu akan lenyap. Seperti uap, sesaat saja. Saudara tidak dihidupi oleh kebenaran firman Tuhan. Berita kebangkitan Tuhan Yesus tidak membawa pengharapan. Kalau kita lihat dari sini, seolah-olah mereka putus harapan. Aduh, saya pikir di ayat yang ke-21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi ini udah lewat 3 hari. Berarti ucapannya itu nggak benar loh. Seorang nabi yang telah memperkatakan dan berbuat sesuatu yang luar biasa, yang berkuasa di hadapan Allah dan di hadapan manusia, dikatakan masih diragukan. Jadi saya nggak heran kalau ada pendeta yang masih diragukan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Karena apa? Bukan karena kebenarannya yang dipertanyakan, tapi kehidupan pendetanya yang dipertanyakan. Kenapa? Karena yang dengerin sibuk untuk mereka-reka tentang kehidupan pendetanya. Bukan disibukkan tentang mengenal Allah itu sendiri lewat kebenaran firman yang disampaikan. Kita sibuk mengukur, mereka-reka, menggambarkan, mencari tahu tentang pendeta, hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Dan mulai mengcompare. Cocok gak ya firman ini dia sampaikan dengan kehidupannya, dengan tingkah lakunya? Kita sibuk, makanya kita gak mengalami kebangkitan setiap hari. Kita mati terus, gak bangkit-bangkit. Yesus sudah bangkit 2000 tahun lebih yang lalu. Tapi itu seperti seolah-olah gak pernah nyata lewat kehidupan kita. Jangan salahkan kalau kehidupanmu begitu-begitu saja. Kami punya 1000 alasan untuk kehilangan sukacita setiap hari. Sebagai hamba Tuhan yang melayani orang-orang depresi. Tidak bayar, free. Kalau digerakkan puji Tuhan, kalau enggak ya sudah. Kami punya 1000 alasan untuk kehilangan semangat, passion melayani orang-orang. Wong yang dibawa sampah kok. Sampah kehidupan mereka. Cerita sakit hati, cerita kecewa, cerita kebencian, cerita luka batin. Kami punya 1000 alasan untuk kami kehilangan sukacita dan gairah kami untuk melayani Tuhan lewat jiwa-jiwa. Tapi kami juga punya satu alasan yang tidak bisa digoyahkan. Bahwa apa? Bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kami. Amin. Kami punya satu alasan untuk terus bersyukur setiap hari. Karena apa? Kita semua tahu. Saat kita sedang ada dalam Zoom ini. Saat yang sama di rumah sakit banyak orang sedang berharap. Nafas mereka boleh diperpanjang oleh Tuhan. Mereka nggak punya pilihan. No choice. Untuk bangkit dari tempat tidur mereka melakukan apa yang mereka mau. Saat kita punya kesempatan itu kita nggak ambil. Halo. Saudara sedang menyia-nyiakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Kalau kita mau kebangkitan Tuhan Yesus itu mendatangkan pengharapan dalam hidup kita. Saudara hidupkan kebangkitan itu setiap hari. Amin. Kita sama-sama buka dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Saya mau buatin bacalah. Holy handphone juga nggak apa-apa. Kalau ada Holy Bible lebih bagus lagi. Dibuatin speakernya dibuka. Bilangan pasal 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Makanya ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menetapatinya. Haleluya.
Allah bukanlah manusia. Jangan pakai standar manusia buat ukurannya Allah. Sehingga ia berdosa, makanya murid-muridnya bilang apa? Ini nggak benar ini. Udah 3 hari. Bohong loh cerita Nabi itu yang berkuasa itu. Allah juga bukan anak manusia. Dia lahir bukan dengan cara manusiawi. Dia dikandung di dalam roh. Makanya dia tidak pernah ada kata menyesal. Kalau kita manusia nggak kehitung. Coba deh kalau dihitung-hitung. Saya salam kenal ya dengan Pak Robert. Pak Robert kalau dihitung-hitung nih, Pak Robert kayaknya paling berumur dari kita semua nih, patut dituakan. Makanya saya tanya Pak Robert, kira-kira Pak di sepanjang hidup Bapak nih, di usia Bapak sekarang, bisa ngitung nggak berapa banyak Bapak menyesal dalam hidup ini? Hebat kalau bisa hitung Pak. Nggak bisa dihitung, Bu. Nggak bisa dihitung, tak terhingga. Karena kita masih daging, kita manusia. Tapi kita coba gambarkan pribadi Allah, keilahiannya dengan kemanusiawian kita. Terbalik, Bapak Ibu. Kita yang harus menyerap keilahiannya Tuhan, amin. Dengan apa? Dengan roh Tuhan terus hidup di dalam engkau. Lewat apa? Lewat firman yang hidup setiap hari. Dan itu harus hidup. Saya selalu katakan, firman yang hidup dan berkuasa. Jangan bosan dengar saya bilang itu. Karena firman sering disampaikan. Tapi kalau saudara nggak dihidupi oleh firman itu nggak akan berkuasa dalam hidup saudara. Sepanjang apapun, setiap hari saya dan suami pagi, siang, sore, malam, entah di waktu yang mana kami bisa, saya baca Yesaya pasal 60 dan 61 dengan suami saya dan anak-anak saya. Apalagi di waktu kesesakan, itu menjadi penghiburan yang luar biasa bagi jiwa saya. Kalau bukan lewat diri kita, lewat firman Tuhan, saudara mau cari kemana? Udah Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya aja. Murid-muridnya bilang, bener gak sih? Apalagi mengharapkan manusia. Saudara akan kecewa, gak kehitung. Akan menyesal. Kenapa sih gue cerita sama dia? Bukannya ada solusi, cerita gue malah sampai jadi viral. Gak ada solusi. Karena apa? Mereka datang pun konseling sama kami kalau tidak dipimpin oleh roh Tuhan. Bisa? Selesai? Tidak. Karena bukan kami, tapi roh Tuhan yang mengerjakannya itu. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Kalau Tuhan udah bilang minta dikasih, udah. Pasti dilakukan oleh Tuhan. Masalahnya terletak di iman. Iman bicara tentang proses waktu. Melewati banyak hal, tantangan, pergumulan pelayanan kami. Saya katakan sama suami saya, kayaknya kita makin sepakat ya dalam satu hal. Momentum. Waktunya Tuhan. Kalau Tuhan belum bilang, belum, saudara jangan paksa. Nanti stres. Saudara mulai tanya-tanya, keilahian Tuhan. Katanya begini, benar gak sih? Seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Padahal udah lihat mujizat Tuhan. Sampai hari ini. Luar biasa Tuhan Yesus. Ketika udah ada hal yang tidak bisa saudara atasi, mulai mempertanyakan keilahian Tuhan. Tuhan Yesus gak pernah berubah loh. Amin. Firman-Nya tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini firman-Nya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau saudara belum ketemu jawaban, kami dan suami, saya dan suami, anak-anak masih berharap terus. Tuhan tolong kami keluar dari keadaan ini Tuhan. Mampukan kami, pakai lebih lagi, perlengkapi. Saya baca Yesaya pasal 60 ayat 61. Baca Bapak Ibu. Deklarasikan setiap hari. Bayangin loh. Kelimpahan dari seberang laut yang akan diberikan kepada kamu. Dipindahkan. Wow, luar biasa. Terus gemakan itu. Terus gemakan. Terangku terbit atas kamu. Ya, kamu akan menolong orang-orang kelepasan dari penjara, orang-orang tertindas. Amin Tuhan. Mampukan kami Bapa. Biar lewat kehidupan kami benar ada terang Kristus. Kuncinya adalah, di mana tadi? Ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Tubuh Yesus.
Ketika kita menikmati tubuh Yesus, Yesus yang adalah firman itu sendiri, ketika kita makan, kita akan dihidupi oleh makanan itu. Makanlah dari firman Tuhan setiap hari. Amin. Dan hiduplah oleh karena makanan itu. Yaitu roti yang hidup itu. Maka terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal Dia. Saudara mau kebangkitan yang memberikan saudara pengharapan? Makan firman Tuhan. Roti hidup setiap hari. Dan saudara harus bisa dihidupi dari firman yang saudara makan setiap hari. Amin. Maka kebangkitan itu akan membawa pengharapan. Setelah itu, murid-murid ini tidak lagi hilang pengharapan. Betul? Pengharapan mulai muncul akan juru selamat yang akan membebaskan bangsa Israel. Seperti pengharapan mereka sebelumnya yang sempat hilang. Padahal kami dahulu mengharapkan. Ya. Sepertinya itu tidak terjadi ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Ketika mata rohani mereka, mata jasmani mereka dipulihkan. Sehingga roh Allah memimpin mereka. Mereka baru bisa mengenal Dia. Dikatakan, dan mereka pun mengenal Dia. Jangan sampai identitas kita Kristen, tetapi kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Jangan sampai saudara membangun ibadah doa setiap pagi, saudara nggak dihidupi oleh firman yang saudara makan dan nikmati setiap pagi. Itu menjadi kekuatan kita pagi hari. Bukan kebetulan pagi ini, hari ini kami ada ibadah doa puasa kaum ibu di gereja saya. Kami berpuasa sejak semalam tadi. Saya katakan Tuhan, saya mau ketika nanti kami buka puasa, kami makan firman yang hidup. Amin. Sehingga ada kebangkitan terjadi dari hidup kami Tuhan. Dan itu yang memberikan kami pengharapan setiap hari. Saat segala sesuatu tidak ada dasar untuk kami berharap. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Abraham. Luar biasa. Saya kalau sampai di satu titik, Bapak Ibu jangan Bapak Ibu pikir sebagai seorang konselor, kami bebas dari saat-saat keadaan di mana kami seolah-olah Tuhan, ini apa ya? Tuhan kok kayaknya nggak ada pertolongannya. Justru iblis seringkali pakai kesempatan itu. Lalu ketika hal itu sudah mulai menekan jiwa saya nggak izinkan itu berlama-lama. Saya langsung baca Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sampai yang ke-22. Dikatakan di sana, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui. Secara keyakinan bahwa istri dan mantu usia dia sudah lanjut, secara medis tidak mungkin lagi punya anak dan keturunan. Tapi Tuhan bilang bapak banyak bangsa, nggak cuma satu. Itu bicara kemustahilan, hal yang tidak bisa kita jangkau dengan kemanusiaan kita. Disitulah kelahiran Allah dinyatakan. Waktu segala sesuatu mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada mustahil. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak menjadi bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan bukan cuma diperkuat, dia dikatakan di firman ini, ia memuliakan Allah. Jika engkau tawar hati dalam kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita punya banyak alasan untuk terpuruk. Melihat situasi yang terjadi. Cuma karena minyak goreng. Gak mampu lagi untuk berdoa. Aduh. Terlalu kecil. Saya tidak menyepelekan harga minyak goreng. Ya udah makan telur rebus. Jangan goreng dulu. Kolesterolnya juga berkurang. Ambil segala sesuatu.
dari sisi yang baik. Jangan berat-beratin pikiran saudara. Orang disibukkan dengan akhir zaman, chip 666, ini dan itu, metaverse, teknologi metaverse, segala macamnya. Saya nggak mau bahas karena saya nanti akan bahas itu di webinar saya, di hal kekhawatiran besok. Saya nggak iklan ya, sekalian saya kasih tahu. Bagaimana mengatasi kekhawatiran yang menjadi salah satu pemicu terberat terjadinya depresi dalam hidup kita. Orang disibukkan dengan informasi tentang akhir zaman, hal-hal besar yang akan menjadi bencana dan penindasan. Mereka nggak sadar loh, kuasa perkataan itu jauh lebih besar. Kenapa? Belum terjadi, saudara udah keburu merasakan dampaknya. Pernah begitu? Ibu Cindy pernah merasakan seperti itu? Hello, yang di Australia. Dengar beritanya aja udah menggigil, panas dingin. Gak bisa makan, maaf, buang-buang air, bolak-balik kamar mandi. Shaking. Tremor. Sakit kepala, bolak-balik. Minum obat paracetamol. Orang belum datang masanya kok kita udah keburu tersiksa oleh dampaknya gitu loh. Coba deh. Dunia ini, iblis ini bisa bikin kita gak rasional lagi cara berpikir kita. Herannya, dengar firman, kabar baik, setiap minggu lah, gak usah setiap hari. Itu seperti uap, cepet banget hilangnya. Tapi coba perkataan yang mengecewakan, yang menyakitkan, disimpan, dikembangkan, dikarang menjadi satu karangan bebas yang kita karang sendiri, kita persepsikan sendiri. Padahal mungkin perkataan itu gak ada maksud sampai ke situ. Kita mulai mengarang bebas. Kita munculkan sendiri dengan pikiran dan logika kita. Halo. Murid-murid Tuhan Yesus itu begitu. Katanya dia bangkit, ternyata enggak. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Oh ini bohong, ini begitu, enggak benar. Hilang pengharapannya. Kebangkitan Tuhan enggak membawa pengharapan buat mereka. Mereka dibutakan. Mata mereka tertutup, terhalang. Abraham enggak mau begitu. Dia ambil keputusan yang baik loh. Ya, dia tetap percaya. Kita buka dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, artinya kebangkitan Tuhan Yesus telah ada dalam hidup kita. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itulah pengharapan. Apa sih pengharapan orang percaya di akhir hidupnya? Saya yakin gak mungkin kalau orang dipertanyakan, dikasih bilang gini, besok waktu hidup kamu tinggal 2 hari. Menurut Bapak Ibu, pengharapan mereka mungkin gak? Saya pengen punya emas 2 gepok. Saya punya ladang ini, investasi rumah di sini, di perumahan elit. Mungkin gak menurut Bapak Ibu? 99% saya yakin pengharapan mereka apa? Masuk surga. Betul? Betul Bapak Ibu? Pengharapan orang-orang udah sekarat tuh masuk surga. Tapi kenapa harus nunggu sekarat dulu? Kenapa nggak sekarang ambil keputusannya? Oh Yesus sudah bangkit 2000 tahun lebih yang lalu. Setiap hari dia bangkit. Pilihannya ada di kita. Kalau setiap hari Yesus bangkit, setiap hari kau punya pengharapan dalam hidupmu. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena aku tahu, Yesus yang pegang hari esok. Amin. Kekuatan saudara, harta saudara, kepintaran, pengetahuan, ketakutan, kecemasan saudara tidak akan menambahkan sehasta saja dari jalan hidup saudara. Tidak akan membuat saudara lebih baik lagi. Tetapi roti hidup, Yesus yang ada dalam engkau, yang menghidupi engkau dengan kebenarannya, itulah yang akan memberikan engkau kekuatan dan pengharapan yang baru setiap hari. Sehingga you have to face tomorrow with your grateful heart. Kamu akan menghadapi hari esok dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Tadi Ibu Nur udah bilang, give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Mengucap syukur aja harus apa tadi syaratnya? Dengan hati yang penuh bersyukur. Karena ada orang mengucap syukur belum tentu sepenuh hati, betul nggak? Ya saya mengucap syukur tapi masih dongkol dalam dirinya. Belum bangkit Yesusnya. Ya.
Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Diakhiri dengan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Yuk. Amin. Saya minta izin buka semua speakernya. Perkatakan firman ini. Roma pasal 8 ayat 18. Saya yakin saat ini setiap kita nggak ada yang nggak punya masalah. Nggak ada yang nggak punya penderitaan dan pergumulan. Saya yakin kita semua punya. Yang perkatakan bersama-sama setelah ini, tutup lagi speakernya. Kita buka hitungan ketiga, kita baca ini. Mulai dari ayat 18 saja. Sebab aku yakin. 1, 2, 3. Ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dikatakan pada kita. Amin. Tutup speakernya supaya jangan bicara semua. Amin. Haleluya. Amin. Itu artinya ada kebangkitan dan ada pengharapan. Amin. Amin. Waktu penderitaan itu dikatakan tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Itu artinya apa? Yesus bangkit dan ada pengharapan yang baru. Saudara mungkin menghadapi banyak hal saat ini. Saya dan saudara. Tetapi ingat, ketika Yesus bangkit, ada pengharapan. Dan itu membawa kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Luar biasa. Kalau manusia berjanji, jangan percaya 100%. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, gak usah ragu. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, kita harus tetap percaya. Caranya bagaimana? Bangkitkan Tuhan setiap hari. Lalu apa? Makan firman-Nya. Hiduplah oleh firman yang hidup itu. Maka setiap hari kamu akan punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Yang memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari esok yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, pulihlah keadaan kita. Bangkitlah roh Tuhan dalam diri kita. Dan penuhlah sukacitamu, pengharapanmu untuk menghadapi setiap hari yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Yuk mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami kembali datang mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini. Kami dalam keadaan yang baik Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa yang baik. Sepanjang malam istirahat tidur kami, Tuhan Kau memberkati kami Tuhan. Dan pagi ini kami dalam kesehatan ilahi. Kami yang sakit beroleh kesembuhan. Kami yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru. Kami yang terikat, kami mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Khususnya pagi ini Tuhan. Dalam ibadah doa pagi, PSBB Ministry. Kami percaya keberadaan kami semua karena kemurahan Tuhan. Kami diizinkan ada bersama-sama rekan-rekan kekasih kami. Sehati sepikir kami menyatukan hati kami. Memuji Engkau, memuliakan Engkau, terlebih menerima kebenaran-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami rindu setiap hari Tuhan. Kami dihidupi oleh kebenaran-Mu. Karena kami percaya ketika Roh Allah tinggal dalam kami beroleh kemampuan untuk melakukan kehidupan yang benar. Tuhan yang memimpin kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami mau menjadi murid-murid-Mu yang berjalan di sepanjang perjalanan hidup kami. Dengan Engkau ada di dalam hidup kami. Kami mengenal betul siapa Tuhan kami yang hidup itu. Sehingga itu nyata Tuhan. Berkuasa di atas kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan buat pelayanan Ibu Nur Matondang. Orang tua yang kami kasihi ini. Di usia lanjutnya dia terus memberikan hati dan hidupnya untuk melayani Tuhan. Lewat pujian, suara yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah keluarganya, diberkati pelayanannya. Kami bersyukur Tuhan buat Ibu Ella yang telah berdoa di dalam Tuhan ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan buat Tuhan. Ibu Eva yang kau percayakan memimpin komunitas PSBB ini. Kami berdoa buat Ibu Kobalero Tuhan yang telah berdoa syafaat. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kami yang ada Tuhan. Buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya firman itu telah dimateraikan. Firman itu hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami dihidupi oleh firman-Mu Tuhan. Dan itulah yang memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami menjalani sepanjang hari ini. Dan hari-hari akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan kami berdoa secara khusus buat Bapak Agustinus di pelayanan mereka di Sumba Barat, Waikabubak. Hamba-Mu tidak tahu persis Tuhan keberadaan apa yang mereka hadapi. Tapi seperti firman Tuhan pagi hari ini, berikan kebangkitan. Adakan revival Tuhan. Di dalam pelayanan Bapak Agustinus hamba-Mu Tuhan. Dia boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Dan firman itu hidup dan berkuasa. Dan itu memberikan dia kemampuan Tuhan. Kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Lewat hidupnya, keluarganya, jiwa-jiwa yang dia layani. Lewat pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa dan menumpangkan tangan buat setiap yang sakit. Keluarga kami kah? Kami yang ada di dalam ruang Zoom ini kah? Kami berdoa Tuhan. Dimanapun mereka berada. Kami menumpangkan tangan, kesembuhan Tuhan berikan. Tuhan mengangkat segala sakit penyakit. Tuhan mengangkat kelemahan. Tuhan membebaskan dari keterikatan akan dunia ini. Hal-hal yang menekan jiwa kami. Sehingga kami mengalami kemerdekaan bersama Tuhan. Sebab Engkau hidup Tuhan. Dan kami memiliki hari esok yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hal yang kami boleh taruhkan dalam hidup kami. Lewat doa dan harapan kami. Engkau mendengarnya Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Berkatilah komunitas PSBB Ministry ini Tuhan. Pakai terus. Untuk jadi berkat bagi setiap kami yang ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau setiap hari. Kami hidup di dalam anugerah-Mu. Hal-hal yang tidak bisa kami jangkau. Dengan pikiran dan kekuatan kami. Kami mau serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya hari ini. Hari yang penuh dengan kemenangan. Setiap detik, menit, jam. Hari yang kami lewati. Kami mengalami kebersamaan. Lewat kebangkitan. Sehingga pengharapan yang baru. Selalu kami terima di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Dan kami bersyukur. Kami percaya kemuliaan Tuhan. Yes. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang besar itu. Melimpah atas kehidupan kami. Saat hari ini. Kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lipa. Baiklah. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih Bu Lipa. Tuhan berkati. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin berpartisipasi dalam mendukung kegiatan dan program yang ada di Yayasan Rumah Terang Pusat Pengharapan atau Hope Center Jakarta dapat menyalurkannya melalui nomor rekening yang tertera berikut ini. Terima kasih atas setiap dukungan ataupun partisipasi yang diberikan. Tuhan memberkati.